BNPB memberikan update terkait jumlah korban gempa Cianjur per Rabu 23 November 2022. Jumlah korban meninggal akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi 271 orang. Penambahan terjadi setelah tim penyelamat menemukan 3 jenazah yang tertimbun material. Sementara itu masih ada 40 orang yang dilaporkan hilang dan dalam proses pencarian. Data tersebut disampaikan Kepala BPNB Legend TNI Suharyanto saat melakukan konferensi pers pada Rabu 23 November sore. Menurut Suharyanto, pihaknya bersama BPBD TNI Polri dan para relawan terus melakukan pencarian para korban di Kecamatan Cugenang. Maaf ya Kang, iya Kang, ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman Kang. 3 warga desa Padaluyu, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat yang sempat viral di media sosial karena mencegat mobil bantuan gempa kini meminta maaf. Ketiganya mengakui melakukan kesalahan. Sebelumnya pihak Polres Cianjur telah memberikan pembinaan kepada mereka sampai dipulangkan kembali. Dikutip dari tribunjabar.id, ketiga pelaku penghadangan adalah Peri Permana, Rosadi, dan Juhendi. Ketiganya merupakan warga kampung Kabandungan. Salah satu pelaku bernama Peri mengungkapkan penyesalannya atas tindakan yang dilakukan. Ia menghadang relawan bantuan sosial di Cianjur. Peri sekaligus mewakili kedua warga itu memohon maaf sebesar-besarnya. Diakui mereka telah melakukan kesalahan. Peri lantas meminta warga Cianjur yang terdampak gempa untuk tidak mengikuti dan mencontoh perilakunya. Sementara itu, Humas Polres Cianjur Ibda Nanang Suryana menerangkan 3 pelaku penghadangan itu sudah diberikan pembinaan dan pengertian. Kini mereka sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Terkait persoalan ini sebelumnya, Kepala Desa Padaluyu Desi Susilawati menegaskan bahwa perbuatan warganya itu bukanlah sebuah penjarahan atau penghadangan. Akan tetapi mobil diberhentikan karena membutuhkan bantuan. Dijelaskan sejumlah warga terpaksa memberhentikan mobil logistik karena bantuan tidak merata. Sebagaimana informasi sebelumnya, aksi ketiga warga mencegat mobil bantuan korban gempa Cianjur itu viral di media sosial pada Rabu 23 November. Tampak dalam video seorang pria mencegat iring-iringan mobil bantuan korban Cianjur. Akan tetapi sang sopir memilih untuk putar balik. Sopir tidak berhenti dan tidak memberikan bantuan yang dibawanya kepada warga tersebut. Ketika mobil mulai mundur, 2 orang pria yang semula mencegat pun memberikan gestur untuk pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Permana bersama 2 teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03. Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut. Dan kami mengakui perbuatan tersebut salah, serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Polres Cianjur mengamankan 3 orang warga yang melakukan penghadangan dan berusaha menjarah bantuan logistik yang dibawa relawan untuk korban gempa Cianjur. 3 pria tersebut kini sudah meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Inilah tampang ketiga pria yang melakukan penghadangan pada korban gempa Cianjur di Kampung Kabandungan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Humas Polres Cianjur Ibda Nanang Suryana mengatakan 3 pelaku penghadangan sudah diberikan pembinaan dan pengertian. Ketiga orang tersebut juga merupakan warga yang terdampak bencana gempa bumi, namun mereka tak sabar sehingga menghadang mobil logistik agar segera mendapatkan bantuan. Pihak kepolisian dilaporkan langsung mengamankan 3 pria yang viral tersebut seusai menyetop mobil yang membawa bantuan logistik. Pelaku juga telah meminta maaf yang mana permintaan maaf pelaku termuat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Polres Cianjur pada Rabu 23 November. Polres Cianjur juga sempat mengamankan pelaku yang bernama Peri, 24 tahun, Rosadi, 30 tahun, dan Juhendi, 32 tahun. Pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menyadari apa yang dilakukan sudah membuat keresahan di masyarakat. Mereka pun berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Peri mengatakan perilakunya tersebut tak patut dicontoh. Karena itu dia meminta warga lain tak melakukan aksi yang sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Permana bersama dua teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik agar menghubungi posko BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja, mundur. Informasi terkini, pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah merilis update jumlah korban akibat gempa bumi bermagnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat. Terkini korban meninggal dunia bertambah. Hingga sekarang totalnya berjumlah 271 orang, sementara 40 orang korban masih dinyatakan hilang. Dikutip dari tribunnews.com, update korban gempa Cianjur diumumkan oleh Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto pada Rabu 23 November sore. Dijelaskan korban meninggal dunia berjumlah 271, jenazah yang sudah teridentifikasi sebanyak 271 orang. Untuk korban hilang ada berjumlah 40 orang, sementara untuk korban yang mengalami luka-luka sebanyak 2.043 orang. Dampak gempa ini juga membuat warga mengungsi karena rumah mereka mengalami kerusakan. Suharyanto mengungkapkan ada sebanyak 61.908 orang yang mengungsi. Terkait kerugian material, ia menerangkan terdapat 56.320 rumah yang rusak. Rinciannya, 22.241 unit rumah rusak berat, 11.641 unit rumah rusak sedang, 22.090 unit rumah rusak ringan. Selain itu ada sejumlah fasilitas umum yang terdampak gempa pada Senin 21 November kemarin. Di antaranya 31 unit sekolah, 124 tempat ibadah, 3 fasilitas kesehatan dan 13 gedung perkantoran. Suharyanto menuturkan pencarian dan evakuasi terus dilakukan oleh tim gabungan sebanyak ribuan. Mereka terdiri dari tim SAR, BNPB, BPBD, TNI Polri, dan relawan. Angkot yang membawa 10 santri berhasil dievakuasi dari timbunan longsor akibat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Angkot tersebut ditemukan dalam kondisi ringsek di tepi jurang. Meskipun angkot telah ditemukan, para santri yang jadi korban belum ditemukan. Dari informasi yang diperoleh, longsor tersebut ternyata menimbun truk dan 2 angkot. Angkot yang diterjang longsor tersebut mengangkut sejumlah siswa yang baru pulang sekolah.
Menurut seorang relawan dari Relin, Hendra, kendaraan tersebut tersapu longsor di Jalan Raya Cipanas Cianjur, Desa Ciberem, Cugenang. Saat evakuasi, tak ditemukan satupun bocah dan penumpang di dalam angkot berwarna biru tersebut. Dikatakannya pihaknya saat ini tengah berusaha mengevakuasi jenazah dari angkot. Meskipun belum menemukan, Hendra menyebut bahwa pihaknya telah mencium-cium bau menyengat. Selain bau, dirinya dan tim belum menemukan petunjuk lain. Hendra menuturkan kendaraan bercat biru itu tertimbun reruntuhan tembok dan beton rumah. Material ini pula yang membuat petugas sulit mengevakuasi angkot. Kang Hendra, selamat sore Kang Hendra. Selamat sore. Ini Kang Hendra dari mana? Dari Relin, Relawan Indonesia. Relawan. Tadi saya lihat Kang Hendra habis naik dari jurang ya. Itu apa Kang? Itu kami evakuasi jenazah dari yang angkot itu. Kami belum menemukan, tapi untuk bau-baunya sudah ditemukan. Namun tadi dicari lagi, bau menghilang dan belum ada tanda-tanda selanjutnya lagi. Angkot ini isinya berapa? Ada perkiraan nggak penumpangnya berapa? Angkot ini kurang lebih sepuluhan. 10 apa? 10 orang dari anak-anak santri. Anak-anak santri. Anak-anak santri. Santri mana? Ada informasi sebelumnya? Untuk informasi identitas belum ditemukan. Identitas anak-anak santri belum ditemukan. Halo Tribuners, selamat pagi. Saya dan Safarifi, wartawan Tribun Jawa Barat ID melaporkan dari Kabupaten Cianjur hari ketiga pasca bencana gempa bumi. Dapat saya laporkan di Jalan Raya Cipanas, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cugenang. Saat ini tengah dilakukan proses evakuasi 3 kendaraan yang terjebak di bawah ya Tribuners akibat terkena longsor. Di mana pada lokasi tersebut juga masih diduga adanya korban jiwa dan proses evakuasi ini dilakukan untuk memudahkan pencarian. Dua santri Pondok Pesantren Al-Kausar di Cianjur, Jawa Barat selamat dari bencana gempa bumi. Saat kejadian, keduanya sedang menghatamkan Al-Quran di masjid pesantren. Kuatnya guncangan gempa membuat mereka tertimpa runtuhan kubah masjid. Pengajar Pondok Pesantren Al-Kausar Ahmad Abu Rohman mengatakan kedua santri tersebut bernama Yajid dan Purnama. Mereka sedang menghatamkan Al-Quran di masjid pesantren pada Senin siang setelah sholat zuhur. Menurut Ahmad, kedua santrinya itu baru menghatamkan 10 juz. Tiba-tiba masjid yang mereka tempati bergetar selama beberapa detik. Kuatnya getaran itu membuat kubah yang berdiri kokoh langsung ambruk. 4 santri lain yang sedang menyimak khataman Al-Quran kemudian melarikan diri. Sementara Yajid dan Purnama tak sempat melarikan diri hingga akhirnya tertimpa kubah masjid. Saat itu mereka refleks melindungi kepala dari runtuhan kubah. Ahmad menuturkan kedua korban mengalami patah tulang akibat kejadian itu. Meski demikian, ia mengaku takjub dengan selamatnya Yajid dan Purnama dari bencana tersebut. Pasalnya, salah satu di antara mereka sempat tertimbun selama berjam-jam. Menurut Ahmad, semua ini berkat perlindungan dari Allah SWT. Merangkak keluar tadi ya. Saking kagetnya, ada salah satu ustadzah yang keluar, dia malah ketimpa. Karena panik ya, akhirnya ketimpa plafon itu. Sampai lehernya patah. Kang, ini kan udah 2 hari pasca gempa ya Kang ya. Pemulihannya kondisinya sekarang ini saat ini seperti apa sih Kang? Di pesantren ini kondisi saat ini apakah udah ada bantuan atau seperti apa dan kemana santri sekarang? Ya kalau bantuan alhamdulillah ada, cuman ya minim lah gitu. Tapi alhamdulillah kita sama teman-teman yang saya kenal dari pesantren untuk bantu di pesantren. Berarti bantuan dari pesantren sesama pesantren, jejaring pesantren ya? Dan ada juga dari kepolisian Polri. Jadi ketika tiap makan saya ke pesantren. Oh gitu. Tapi kalau bantuan makanan segala macam udah mencukupi ya? Udah lah. Kang, ini kalau dari listrik yang belum ada. Oh masih mati ya Kang sampai sekarang ya? Kang, ini masalah apa sih santrinya sekarang di mana ya Kang? Yang santrinya sebagian pada pulang, ada juga yang sebagian ngungsi di saudaranya, dan ada juga sebagian di sini. Oke, iya. Yang sebagian yang luka-luka di
dibawa pulang. Kang, ini harapannya apa sih? Ini kan bangunannya hampir rusak 80% ya. Gempa bumi bermagnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat telah mengakibatkan kerusakan banyak rumah warga. Namun ada rumah panggung yang berusia puluhan tahun terbuat dari kayu tidak roboh saat gempa terjadi. Dikutip dari tribunnews.com, rumah panggung itu berada di Kampung Ciberem, Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Beberapa rumah panggung itu masih tetap kokoh berdiri dan tidak mengalami kerusakan. Diketahui rumah panggung tersebut terbuat dari material kayu. Salah satu pemilik rumah panggung bernama Rojak mengaku rumah itu sudah ada sejak tahun 1980-an. Rojak menerangkan rumah panggung yang ia tempati milik orang tuanya. Hingga kini bangunan tersebut masih berdiri dengan kokoh. Bahkan dari pengakuannya, bangunan rumah panggung masih sama persis dan tidak diubah sejak dulu. Rojak mengatakan rumah panggung memiliki kelebihan, satu di antaranya mampu meredam getaran ketika gempa terjadi. Hal ini karena kayu-kayu yang menopang bangunan tersebut tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Di sisi lain, sekitaran rumah panggung ada rumah-rumah warga yang terbuat dari material beton dan batu bata, justru mengalami kerusakan akibat gempa. Informasi terkini sebanyak 56.320 rumah di Cianjur mengalami kerusakan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan belusukan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa bumi di Cianjur. Ia memilih naik motor sendiri meninjau lokasi. Bahkan Ridwan Kamil juga berjalan menyisir di antara reruntuhan bangunan. Kegiatan Gubernur Jawa Barat ini diunggah dalam video Instagram pribadinya @ridwankamil. Dalam unggahan video itu memperlihatkan kondisi lokasi dan warga yang terdampak. Kang Emil, sapaan akrabnya, dengan sigap menaiki motor meninjau lokasi tersebut. Sesampainya di perkampungan, orang nomor 1 di Jabar itu rela berjalan menyisir ke jalan-jalan sempit yang tidak bisa dilalui mobil. Bahkan ia menyusuri lokasi antara reruntuhan bangunan rumah akibat gempa bumi. Dalam kesempatan itu, Kang Emil menyapa warga di tenda-tenda pengungsian, terutama di area pelosok terpencil. Kepala daerah Jabar itu sempat berbincang-bincang dengan warga. Ia sempat melakukan temu bicara seadanya dengan sejumlah warga yang berkumpul. Selain memberikan semangat, dengan peninjauan ini Kang Emil lebih mengetahui apa yang masih dibutuhkan para korban gempa. Mudah-mudahan ada ramang ya. Tingkat dia kaiki pilih ayah kebutuhan seperti ya. Mangga Pak RT dicatat. Jadi tolong didata rumah-rumah yang rusak. Kalau rusaknya berat, saya bantukan 50 juta. Pamir rusaknya sedang 25 juta nanti. Tapi ini keseluruhan Pak, desa sama. Semua sama. Alhamdulillah ada atur Bapak.
tangan kanan. Tangan bagus. Enggak apa makan. Abdina kasep apa goreng patut? Kasep. Seorang bocah korban gempa Cianjur, Jawa Barat bernama Aska berusia 10 tahun berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Ia masih mampu bertahan hidup meski tertimbun selama 3 hari. Diketahui Aska memiliki sedikit ruang untuk bernapas lantaran tertahan oleh sebuah lemari. Dikutip dari tribunnews.com, Aska Maulana Malik merupakan warga di Kampung Rawacina RT 3 RW 16, Desa Nagra, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bocah berusia 10 tahun itu berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan relawan dari balik reruntuhan bangunan ambruk akibat gempa bumi bermagnitudo 5,6. Tim gabungan penyelamat terdiri dari TNI Polri, BPBD, dan Damkar. Detik-detik Aska dievakuasi berlangsung dramatis selama beberapa jam, hingga Aska berhasil diselamatkan pada Rabu 23 November. Kepala Desa Nagrak Hedi Saiful Maladi menerangkan petugas yang melakukan evakuasi perlu kesabaran dan kehati-hatian. Petugas gabungan akhirnya berhasil mengeluarkan Aska dari timbunan reruntuhan bangunan. Setelah berhasil diselamatkan, Aska langsung dilarikan ke RSUD Sayang Cianjur untuk mendapatkan penanganan medis. Hendy menjelaskan Aska masih mampu bertahan hidup karena reruntuhan rumahnya tertahan sebuah lemari. Sementara itu, paman Aska Miftahudin berujar keponakannya ditemukan tepatnya di kamarnya. Seorang juragan beras di Desa Cibulakan, Cigenang, Cianjur, Jawa Barat rela membagikan stok berasnya kepada warga setempat yang terdampak. Ia memberikan stok beras jualannya itu lantaran bantuan belum mencapai di desanya sejak gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada Senin 21 November lalu. Dikutip dari tribunnews.depok.com, juragan beras itu bernama Hajah Rosidah. Ia merasa prihatin dengan kondisi pengungsi di desanya. Rosidah merelakan 50 kg dagangannya itu untuk memberi makan warga. Menurut penuturannya, saat gempa mengguncang, dirinya sedang menjaga toko beras Lebak Wangi miliknya. Ia sudah menjalani bisnis beras ini selama puluhan tahun. Lantas Rosidah dikejutkan dengan guncangan hebat yang membuat plafon toko sampai roboh menimpanya. Ia juga kaget melihat bangunan-bangunan di sekitarnya luluh lantah. Sementara terdengar tangisan para warga. Selanjutnya, warga bergotong royong membangun posko penampungan. Bantuan juga tak kunjung datang ke daerahnya. Hal ini disebabkan longsoran yang menutupi Jalan Raya Cipanas jurusan Cianjur Bogor, sehingga menyebabkan desa tersebut terisolasi. Rosidah mengaku prihatin dan membagikan 50 kg stok berasnya di toko untuk memberi makan para pengungsi. Masyarakat kemudian membuka dapur umum sementara. Mereka secara sukarela mengeluarkan seluruh bahan makanan pokok yang dimiliki untuk menyambung hidup bersama. Pokoknya rubuh juga atau ya? Oh, yang miring itu tadi, yang miring bukan? Yang kesini.
Rusak tokonya? Rusak. Kenapa Bu tiba-tiba pengen ngasih? Tiba saya juga lagi di sana, tiba-tiba satu hentakan itu ini atap hancur semua. Roboh. Saya juga lagi ketimbang, tapi untungnya yang jatuhnya itu atap gipsum, jadi nggak terlalu sakit. Gitu. Oh iya karena gipsumnya ya yang roboh ya. Nah kalau Ibu bantuan alhamdulillah banyak dari relasi sendiri, dari relasi anak-anak, dari relasi teman-teman karena kebetulan Pak yang jadi koordinator juga dia aktif ya. Banyak yang relasinya. Ya, ada yang di ABRI, ada yang di kepolisian, ada yang di lembaga-lembaga. Berarti di hari pertama sama hari kedua tuh sempat nggak ada makanan sama sekali ya Bu ya? Hari pertama. Makanya Ibu inisiatif ngeluarin semua makanan yang ada di ruko yang Ibu ada ya? Di kulkas, dari warga yang ikut di sini di kulkas-kulkasnya keluarin semua yang masih selamat ya kulkasnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberikan update terkait jumlah korban gempa Cianjur per Rabu 23 November 2022. Jumlah korban meninggal akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi 271 orang. Penambahan terjadi setelah tim penyelamat menemukan 3 jenazah yang tertimbun material. Sementara itu masih ada 40 orang yang dilaporkan hilang dan dalam proses pencarian. Data tersebut disampaikan Kepala BPNB Legend TNI Suharyanto saat melakukan konferensi pers pada Rabu 23 November sore. Menurut Suharyanto, pihaknya bersama BPBD TNI Polri dan para relawan terus melakukan pencarian para korban di Kecamatan Jugenang. Maaf ya Kang ya, iya Kang, ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman Kang. 3 warga desa Padaluyu, Cugendang, Cianjur, Jawa Barat yang sempat viral di media sosial karena mencegat mobil bantuan gempa kini meminta maaf. Ketiganya mengakui melakukan kesalahan. Sebelumnya pihak Polres Cianjur telah memberikan pembinaan kepada mereka sampai dipulangkan kembali. Dikutip dari tribunjabar.id, ketiga pelaku penghadangan adalah Peri Permana, Rosadi, dan Juhendi. Ketiganya merupakan warga kampung Kabandungan. Salah satu pelaku bernama Peri mengungkapkan penyesalannya atas tindakan yang dilakukan. Ia menghadang relawan bantuan sosial di Cianjur. Peri sekaligus mewakili kedua warga itu memohon maaf sebesar-besarnya. Diakui mereka telah melakukan kesalahan. Peri lantas meminta warga Cianjur yang terdampak gempa untuk tidak mengikuti dan mencontoh perilakunya. Sementara itu, Humas Polres Cianjur Ibda Nanang Suryana menerangkan 3 pelaku penghadangan itu sudah diberikan pembinaan dan pengertian. Kini mereka sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Terkait persoalan ini sebelumnya, Kepala Desa Padaluyu Desi Susilawati menegaskan bahwa perbuatan warganya itu bukanlah sebuah penjarahan atau penghadangan. Akan tetapi mobil diberhentikan karena membutuhkan bantuan. Dijelaskan sejumlah warga terpaksa memberhentikan mobil logistik karena bantuan tidak merata. Sebagaimana informasi sebelumnya, aksi ketiga warga mencegat mobil bantuan korban gempa Cianjur itu viral di media sosial pada Rabu 23 November. Tampak dalam video seorang pria mencegat iring-iringan mobil bantuan korban Cianjur. Akan tetapi sang sopir memilih untuk putar balik. Sopir tidak berhenti dan tidak memberikan bantuan yang dibawanya kepada warga tersebut. Ketika mobil mulai mundur, 2 orang pria yang semula mencegat pun memberikan gestur untuk pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Permana bersama 2 teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03. Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut. Dan kami mengakui perbuatan tersebut salah, serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Polres Cianjur mengamankan 3 orang warga yang melakukan pengadangan dan berusaha menjarah bantuan logistik yang dibawa relawan untuk korban gempa Cianjur. 3 pria tersebut kini sudah meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Inilah tampang ketiga pria yang melakukan pengadangan pada korban gempa Cianjur di Kampung Kabandungan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Humas Polres Cianjur Ibda Nanang Suryana mengatakan 3 pelaku pengadangan sudah diberikan pembinaan dan pengertian. Ketiga orang tersebut juga merupakan warga yang terdampak bencana gempa bumi, namun mereka tak sabar sehingga menghadang mobil logistik agar segera mendapatkan bantuan. Pihak kepolisian dilaporkan langsung mengamankan 3 pria yang viral tersebut seusai menyetop mobil yang membawa bantuan logistik. Pelaku juga telah meminta maaf, yang mana permintaan maaf pelaku termuat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Polres Cianjur pada Rabu 23 November. Polres Cianjur juga sempat mengamankan pelaku yang bernama Peri, 24 tahun, Rosadi, 30 tahun, dan Juhendi, 32 tahun. Pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menyadari apa yang dilakukan sudah membuat keresahan di masyarakat. Mereka pun berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Peri mengatakan perilakunya tersebut tak patut dicontoh. Karena itu dia meminta warga lain tak melakukan aksi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Permana bersama 2 teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut. Dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik, agar menghubungi posko BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Informasi terkini, pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah merilis update jumlah korban akibat gempa bumi bermagnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat. Terkini korban meninggal dunia bertambah. Hingga sekarang totalnya berjumlah 271 orang, sementara 40 orang korban masih dinyatakan hilang. Dikutip dari tribunnews.com, update korban gempa Cianjur diumumkan oleh Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto pada Rabu 23 November sore. Dijelaskan korban meninggal dunia berjumlah 271, jenazah yang sudah teridentifikasi sebanyak 271 orang. Untuk korban hilang ada berjumlah 40 orang, sementara untuk korban yang mengalami luka-luka sebanyak 2.043 orang. Dampak gempa ini juga membuat warga mengungsi karena rumah mereka mengalami kerusakan. Suharyanto mengungkapkan ada sebanyak 61.908 orang yang mengungsi. Terkait kerugian material, ia menerangkan terdapat 56.320 rumah yang rusak. Rinciannya, 22.241 unit rumah rusak berat, 11.641 unit rumah rusak sedang, 22.090 unit rumah rusak ringan. Selain itu ada sejumlah fasilitas umum yang terdampak gempa pada Senin 21 November kemarin. Di antaranya 31 unit sekolah, 124 tempat ibadah, 3 fasilitas kesehatan, dan 13 gedung perkantoran. Suharyanto menuturkan pencarian dan evakuasi terus dilakukan oleh tim gabungan sebanyak ribuan. Mereka terdiri dari tim SAR, BNPB, BPBD, TNI Polri, dan relawan.
Angkot yang membawa 10 santri berhasil dievakuasi dari timbunan longsor akibat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Angkot tersebut ditemukan dalam kondisi ringsek di tepi jurang. Meskipun angkot telah ditemukan, para santri yang jadi korban belum ditemukan. Dari informasi yang diperoleh, longsor tersebut ternyata menimbun truk dan 2 angkot. Angkot yang diterjang longsor tersebut mengangkut sejumlah siswa yang baru pulang sekolah. Menurut seorang relawan dari Relin, Hendra, kendaraan tersebut tersapu longsor di Jalan Raya Cipanas, Cianjur, Desa Ciberem, Cugenang. Saat evakuasi, tak ditemukan satupun bocah dan penumpang di dalam angkot berwarna biru tersebut. Dikatakannya pihaknya saat ini tengah berusaha mengevakuasi jenazah dari angkot. Meskipun belum menemukan, Hendra menyebut bahwa pihaknya telah mencium-cium bau menyengat. Selain bau, dirinya dan tim belum menemukan petunjuk lain. Hendra menuturkan kendaraan bercat biru itu tertimbun reruntuhan tembok dan beton rumah. Material ini pula yang membuat petugas sulit mengevakuasi angkot. Kang Hendra, selamat sore Kang Hendra. Selamat sore. Ini Kang Hendra dari mana? Dari Relin, relawan Indonesia. Relawan. Tadi saya lihat Kang Hendra habis naik dari jurang ya. Itu apa Kang? Itu kami evakuasi jenazah dari yang angkot itu. Kami belum menemukan, tapi untuk bau-baunya sudah ditemukan. Namun tadi dicari lagi, bau menghilang dan belum ada tanda-tanda selanjutnya lagi. Angkot ini isinya berapa? Ada perkiraan nggak penumpangnya berapa? Angkot ini kurang lebih 10-an. 10 apa? 10 orang dari anak-anak santri. Anak-anak santri. Anak-anak santri. Santri mana? Ada informasi sebelumnya? Untuk informasi identitas belum ditemukan. Identitas anak-anak santri belum ditemukan. Halo Tribuners, selamat pagi. Saya dan Zafarify, wartawan Tribun Jawa Barat ID melaporkan dari Kabupaten Cianjur hari ketiga pasca bencana gempa bumi. Dapat saya laporkan di Jalan Raya Cipanas, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cugenang. Saat ini tengah dilakukan proses evakuasi 3 kendaraan yang terjebak di bawah ya Tribuners akibat terkena longsor. Di mana pada lokasi tersebut juga masih diduga adanya korban jiwa dan proses evakuasi ini dilakukan untuk memudahkan pencarian. Dua santri Pondok Pesantren Al Kausar di Cianjur, Jawa Barat selamat dari bencana gempa bumi. Saat kejadian, keduanya sedang menghatamkan Al-Quran di masjid pesantren. Kuatnya guncangan gempa membuat mereka tertimpa runtuhan kubah masjid. Pengajar Pondok Pesantren Al Kausar Ahmad Abu Rohman mengatakan kedua santri tersebut bernama Yazid dan Purnama. Mereka sedang menghatamkan Al-Quran di masjid pesantren pada Senin siang setelah sholat zuhur. Menurut Ahmad, kedua santrinya itu baru menghatamkan 10 juz. Tiba-tiba masjid yang mereka tempati bergetar selama beberapa detik. Kuatnya getaran itu membuat kubah yang berdiri kokoh langsung ambruk. 4 santri lain yang sedang menyimak khataman Al-Quran kemudian melarikan diri. Sementara Yazid dan Purnama tak sempat melarikan diri hingga akhirnya tertimpa kubah masjid. Saat itu mereka refleks melindungi kepala dari runtuhan kubah. Ahmad menuturkan kedua korban mengalami patah tulang akibat kejadian itu. Meski demikian, ia mengaku takjub dengan selamatnya Yazid dan Purnama dari bencana tersebut. Pasalnya, salah satu di antara mereka sempat tertimbun selama berjam-jam. Menurut Ahmad, semua ini berkat perlindungan dari Allah SWT. Merangkak keluar tadi ya. Kagetnya, tapi ada salah satu ustadzah yang keluar, dia malah ketimpa. Karena panik ya, akhirnya ketimpa plafon itu. Sampai lehernya patah. Kang, ini kan udah 2 hari pasca gempa ya Kang ya. Pemulihannya kondisinya saat ini seperti apa sih Kang? Di pesantren ini kondisi saat ini apakah udah ada bantuan atau seperti apa dan kemana santri sekarang? Ya kalau bantuan alhamdulillah ada, cuman ya minim lah gitu.
Tapi alhamdulillah kita sama teman-teman yang saya kenal dari pesantren untuk bantu. Berarti bantuan dari pesantren sesama pesantren, jejaring pesantren ya? Dan ada juga dari kepolisian Polri. Jadi ketika tiap makan mereka akan kasih. Oh gitu. Tapi kalau bantuan makanan segala macam udah mencukupi ya? Udah. Kang, ini kalau dari listrik yang belum ada. Oh masih mati ya Kang sampai sekarang ya? Kang, ini masalah apa sih? Santrinya sekarang di mana ya Kang? Yang santrinya sebagian pada pulang, ada juga yang sebagian ngungsi di saudaranya, dan ada juga sebagian di sini. Oke, iya. Sebagian yang luka-luka dibawa pulang. Kang, ini harapannya apa sih? Ini kan bangunannya hampir rusak 80% ya. Gempa bumi bermagnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat telah mengakibatkan kerusakan banyak rumah warga. Namun ada rumah panggung yang berusia puluhan tahun terbuat dari kayu tidak roboh saat gempa terjadi. Dikutip dari tribunnews.com, rumah panggung itu berada di Kampung Ciberem, Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Beberapa rumah panggung itu masih tetap kokoh berdiri dan tidak mengalami kerusakan. Diketahui rumah panggung tersebut terbuat dari material kayu. Salah satu pemilik rumah panggung bernama Rojak mengaku rumah itu sudah ada sejak tahun 1980-an. Rojak menerangkan rumah panggung yang ia tempati milik orang tuanya. Hingga kini bangunan tersebut masih berdiri dengan kokoh. Bahkan dari pengakuannya, bangunan rumah panggung masih sama persis dan tidak diubah sejak dulu. Rojak mengatakan rumah panggung memiliki kelebihan, satu di antaranya mampu meredam getaran ketika gempa terjadi. Hal ini karena kayu-kayu yang menopang bangunan tersebut tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Di sisi lain, sekitaran rumah panggung ada rumah-rumah warga yang terbuat dari material beton dan batu bata, justru mengalami kerusakan akibat gempa. Informasi terkini sebanyak 56.320 rumah di Cianjur mengalami kerusakan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan belusukan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa bumi di Cianjur. Ia memilih naik motor sendiri meninjau lokasi. Bahkan Ridwan Kamil juga berjalan menyisir di antara reruntuhan bangunan. Kegiatan Gubernur Jawa Barat ini diunggah dalam video Instagram pribadinya @ridwankamil. Dalam unggahan video itu memperlihatkan kondisi lokasi dan warga yang terdampak. Kang Emil, sapaan akrabnya, dengan sigap menaiki motor meninjau lokasi tersebut. Sesampainya di perkampungan, orang nomor 1 di Jabar itu rela berjalan menyisir ke jalan-jalan sempit yang tidak bisa dilalui mobil. Bahkan ia menyusuri lokasi antara reruntuhan bangunan rumah akibat gempa bumi. Dalam kesempatan itu, Kang Emil menyapa warga di tenda-tenda pengungsian, terutama di area pelosok terpencil. Kepala daerah Jabar itu sempat berbincang-bincang dengan warga. Ia sempat melakukan temu bicara seadanya dengan sejumlah warga yang berkumpul. Selain memberikan semangat, dengan peninjauan ini Kang Emil lebih mengetahui apa yang masih dibutuhkan para korban gempa.
mudah-mudahan ada ramang ya. Pingkat dia kayak pilih ayah kebutuhan petiseler ya. Mangga Pak RT dicatat. Tolong didata rumah-rumah yang rusak. Kalau rusaknya berat, saya bantunya 50 juta. Kami rusaknya sedang 25 juta nanti. Untuk tapi ini keseluruhan Pak, desa sama. Semua sama. Alhamdulillah ada atur Bapak. Ini tangan kanan. Tangan bagus. Enggak apa makan. Abdina kasep atau goreng patut? Kasep. Seorang bocah korban gempa Cianjur, Jawa Barat bernama Aska berusia 10 tahun berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Ia masih mampu bertahan hidup meski tertimbun selama 3 hari. Diketahui Aska memiliki sedikit ruang untuk bernapas lantaran tertahan oleh sebuah lemari. Dikutip dari tribunnews.com, Aska Maulana Malik merupakan warga di Kampung Rawacina RT 3 RW 16, Desa Nagra, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bocah berusia 10 tahun itu berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan relawan dari balik reruntuhan bangunan ambruk akibat gempa bumi bermagnitudo 5,6. Tim gabungan penyelamat terdiri dari TNI Polri, BPBD, dan Damkar. Detik-detik Aska dievakuasi berlangsung dramatis selama beberapa jam, hingga Aska berhasil diselamatkan pada Rabu 23 November. Kepala Desa Nagrak Hedi Saiful Maladi menerangkan petugas yang melakukan evakuasi perlu kesabaran dan kehati-hatian. Petugas gabungan akhirnya berhasil mengeluarkan Aska dari timbunan reruntuhan bangunan. Setelah berhasil diselamatkan, Aska langsung dilarikan ke RSUD Sayang Cianjur untuk mendapatkan penanganan medis. Hendy menjelaskan Aska masih mampu bertahan hidup karena reruntuhan rumahnya tertahan sebuah lemari. Sementara itu, paman Aska Miftahudin berujar keponakannya ditemukan tepatnya di kamarnya. Seorang juragan beras di desa Cibulakan, Cigenang, Cianjur, Jawa Barat rela membagikan stok berasnya kepada warga setempat yang terdampak. Ia memberikan stok beras jualannya itu lantaran bantuan belum mencapai di desanya sejak gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada Senin 21 November lalu. Dikutip dari tribunnews.depok.com, juragan beras itu bernama Hajah Rosidah. Ia merasa prihatin dengan kondisi pengungsi di desanya. Rosidah merelakan 50 kg dagangannya itu untuk memberi makan warga. Menurut penuturannya, saat gempa mengguncang, dirinya sedang menjaga toko beras Lebak Wangi miliknya. Ia sudah menjalani bisnis beras ini selama puluhan tahun. Lantas Rosidah dikejutkan dengan guncangan hebat yang membuat plafon toko sampai roboh menimpanya. Ia juga kaget melihat bangunan-bangunan di sekitarnya luluh lantah.
sementara terdengar tangisan para warga. Selanjutnya, warga bergotong royong membangun posko penampungan. Bantuan juga tak kunjung datang ke daerahnya. Hal ini disebabkan longsoran yang menutupi Jalan Raya Cipanas jurusan Cianjur, Bogor, sehingga menyebabkan desa tersebut terisolasi. Rosida mengaku prihatin dan membagikan 50 kg stok berasnya di toko untuk memberi makan para pengungsi. Masyarakat kemudian membuka dapur umum sementara. Mereka secara sukarela mengeluarkan seluruh bahan makanan pokok yang dimiliki untuk menyambung hidup bersama. Pokoknya rubuh juga tuh. Oh, yang miring itu tadi. Yang miring, bukan? Yang gang kesini. Rusak tokonya. Rusak. Kenapa Bu tiba-tiba pengen ngasih? Tiba saya juga lagi di sana. Tiba-tiba satu hentakan itu ini atap hancur semua, roboh. Saya juga lagi ketimbang, tapi untungnya yang jatuhnya itu atap gipsum, jadi nggak terlalu sakit gitu. Oh iya karena gipsumnya ya yang roboh ya. Nah, kalau Ibu bantuan alhamdulillah banyak dari relasi sendiri, dari relasi anak-anak, dari relasi teman-teman, karena kebetulan Pak yang jadi koordinator juga dia aktif ya, banyak yang relasinya ya. Ada yang di ABRI, ada yang di kepolisian, ada yang di lembaga-lembaga. Berarti di hari pertama sama hari kedua tuh sempat nggak ada makanan sama sekali ya Bu ya? Hari pertama. Makanya Ibu inisiatif ngeluarin semua makanan yang ada di ruko yang Ibu ada ya? Di kulkas, dari warga yang ikut di sini di kulkas-kulkasnya keluarin semua yang masih selamat ya kulkasnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberikan update terkait jumlah korban gempa Cianjur per Rabu 23 November 2022. Jumlah korban meninggal akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi 271 orang. Penambahan terjadi setelah tim penyelamat menemukan 3 jenazah yang tertimbun material. Sementara itu masih ada 40 orang yang dilaporkan hilang dan dalam proses pencarian. Data tersebut disampaikan Kepala BPNB Legend TNI Suharyanto saat melakukan konferensi pers pada Rabu 23 November sore. Menurut Suharyanto, pihaknya bersama BPBD TNI Polri dan para relawan terus melakukan pencarian para korban di Kecamatan Jugenang. Maaf ya Kang ya, iya Kang, ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman Kang. 3 warga desa Padaluyu, Cugendang, Cianjur, Jawa Barat yang sempat viral di media sosial karena mencegat mobil bantuan gempa kini meminta maaf. Ketiganya mengakui melakukan kesalahan. Sebelumnya pihak Polres Cianjur telah memberikan pembinaan kepada mereka sampai dipulangkan kembali. Dikutip dari tribunjabar.id, ketiga pelaku penghadangan adalah Peri Permana, Rosadi, dan Juhendi. Ketiganya merupakan warga kampung Kabandungan. Salah satu pelaku bernama Peri mengungkapkan penyesalannya atas tindakan yang dilakukan. Ia menghadang relawan bantuan sosial di Cianjur. Peri sekaligus mewakili kedua warga itu memohon maaf sebesar-besarnya. Diakui mereka telah melakukan kesalahan. Peri lantas meminta warga Cianjur yang terdampak gempa untuk tidak mengikuti dan mencontoh perilakunya. Sementara itu, Humas Polres Cianjur Ibda Nanang Suryana menerangkan 3 pelaku penghadangan itu sudah diberikan pembinaan dan pengertian. Kini mereka sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Terkait persoalan ini sebelumnya, Kepala Desa Padaluyu Desi Susilawati menegaskan bahwa perbuatan warganya itu bukanlah sebuah penjarahan atau penghadangan. Akan tetapi mobil diberhentikan karena membutuhkan bantuan. Dijelaskan sejumlah warga terpaksa memberhentikan mobil logistik karena bantuan tidak merata. Sebagaimana informasi sebelumnya, aksi ketiga warga mencegat mobil bantuan korban gempa Cianjur itu viral di media sosial pada Rabu 23 November. Tampak dalam video seorang pria mencegat iring-iringan mobil bantuan korban Cianjur. Akan tetapi sang sopir memilih untuk putar balik. Sopir tidak berhenti dan tidak memberikan bantuan yang dibawanya kepada warga tersebut. Ketika mobil mulai mundur, 2 orang pria yang semula mencegat pun memberikan gestur untuk pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Permana bersama 2 teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03. Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur
yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Polres Cianjur mengamankan 3 orang warga yang melakukan pengadangan dan berusaha menjarah bantuan logistik yang dibawa relawan untuk korban gempa Cianjur. 3 pria tersebut kini sudah meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Inilah tampang ketiga pria yang melakukan pengadangan pada korban gempa Cianjur di Kampung Kabandungan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Humas Polres Cianjur Ibda Nanang Suryana mengatakan 3 pelaku pengadangan sudah diberikan pembinaan dan pengertian. Ketiga orang tersebut juga merupakan warga yang terdampak bencana gempa bumi, namun mereka tak sabar sehingga menghadang mobil logistik agar segera mendapatkan bantuan. Pihak kepolisian dilaporkan langsung mengamankan 3 pria yang viral tersebut seusai menyetop mobil yang membawa bantuan logistik. Pelaku juga telah meminta maaf, yang mana permintaan maaf pelaku termuat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Polres Cianjur pada Rabu 23 November. Polres Cianjur juga sempat mengamankan pelaku yang bernama Peri, 24 tahun, Rosadi, 30 tahun, dan Juhendi, 32 tahun. Pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menyadari apa yang dilakukan sudah membuat keresahan di masyarakat. Mereka pun berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Peri mengatakan perilakunya tersebut tak patut dicontoh. Karena itu dia meminta warga lain tak melakukan aksi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Permana bersama 2 teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03 Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik, agar menghubungi posko BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Informasi terkini, pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah merilis update jumlah korban akibat gempa bumi bermagnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat. Terkini korban meninggal dunia bertambah. Hingga sekarang totalnya berjumlah 271 orang, sementara 40 orang korban masih dinyatakan hilang. Dikutip dari tribunnews.com, update korban gempa Cianjur diumumkan oleh Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto pada Rabu 23 November sore. Dijelaskan korban meninggal dunia berjumlah 271 jenazah yang sudah teridentifikasi sebanyak 271 orang. Untuk korban hilang ada berjumlah 40 orang, sementara untuk korban yang mengalami luka-luka sebanyak 2.043 orang. Dampak gempa ini juga membuat warga mengungsi karena rumah mereka mengalami kerusakan. Suharyanto mengungkapkan ada sebanyak 61.908 orang yang mengungsi. Terkait kerugian material, ia menerangkan terdapat 56.320 rumah yang rusak. Rinciannya, 22.241 unit rumah rusak berat, 11.641 unit rumah rusak sedang, 22.090 unit rumah rusak ringan. Selain itu ada sejumlah fasilitas umum yang terdampak gempa pada Senin 21 November kemarin. Di antaranya 31 unit sekolah, 124 tempat ibadah, 3 fasilitas kesehatan, dan 13 gedung perkantoran.
Suharyanto menuturkan pencarian dan evakuasi terus dilakukan oleh tim gabungan sebanyak ribuan. Mereka terdiri dari tim SAR, BNPB, BPBD, TNI Polri, dan relawan. Angkot yang membawa 10 santri berhasil dievakuasi dari timbunan longsor akibat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Angkot tersebut ditemukan dalam kondisi ringsek di tepi jurang. Meskipun angkot telah ditemukan, para santri yang menjadi korban belum ditemukan. Dari informasi yang diperoleh, longsor tersebut ternyata menimbun truk dan 2 angkot. Angkot yang diterjang longsor tersebut mengangkut sejumlah siswa yang baru pulang sekolah. Menurut seorang relawan dari Relin, Hendra, kendaraan tersebut tersapu longsor di Jalan Raya Cipanas Cianjur, Desa Ciberem, Cugenang. Saat evakuasi, tak ditemukan satupun bocah dan penumpang di dalam angkot berwarna biru tersebut. Dikatakannya pihaknya saat ini tengah berusaha mengevakuasi jenazah dari angkot. Meskipun belum menemukan, Hendra menyebut bahwa pihaknya telah mencium-cium bau menyengat. Selain bau, dirinya dan tim belum menemukan petunjuk lain. Hendra menuturkan kendaraan bercat biru itu tertimbun reruntuhan tembok dan beton rumah. Material ini pula yang membuat petugas sulit mengevakuasi angkot. Kang Hendra, selamat sore Kang Hendra. Selamat sore. Ini Kang Hendra dari mana? Dari Relin, Relawan Indonesia. Relawan. Tadi saya lihat Kang Hendra habis naik dari jurang ya. Itu apa Kang? Itu kami evakuasi jenazah dari yang angkot itu. Kami belum menemukan, tapi untuk bau-baunya sudah ditemukan. Namun tadi dicari lagi, bau menghilang dan belum ada tanda-tanda selanjutnya lagi. Angkot ini isinya berapa? Ada perkiraan nggak penumpangnya berapa? Angkot ini kurang lebih 10-an. 10 apa? 10 orang dari anak-anak santri. Anak-anak santri? Anak-anak santri. Santri mana? Ada informasi sebelumnya? Untuk informasi identitas belum ditemukan. Identitas anak-anak santri belum ditemukan. Halo Tribuners, selamat pagi. Saya dan Sofarevi, wartawan Tribun Jawa Barat ID melaporkan dari Kabupaten Cianjur hari ketiga pasca bencana gempa bumi. Dapat saya laporkan di Jalan Raya Cipanas, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cugenang. Saat ini tengah dilakukan proses evakuasi 3 kendaraan yang terjebak di bawah ya Tribuners akibat terkena longsor. Di mana pada lokasi tersebut juga masih diduga adanya korban jiwa, dan proses evakuasi ini dilakukan untuk memudahkan pencarian. Dua santri Pondok Pesantren Al-Kausar di Cianjur, Jawa Barat selamat dari bencana gempa bumi. Saat kejadian, keduanya sedang menghatamkan Al-Quran di masjid pesantren. Kuatnya guncangan gempa membuat mereka tertimpa runtuhan kubah masjid. Pengajar Pondok Pesantren Al-Kausar Ahmad Abu Rohman mengatakan kedua santri tersebut bernama Yajid dan Purnama. Mereka sedang menghatamkan Al-Quran di masjid pesantren pada Senin siang setelah sholat zuhur. Menurut Ahmad, kedua santrinya itu baru menghatamkan 10 juz. Tiba-tiba masjid yang mereka tempati bergetar selama beberapa detik. Kuatnya getaran itu membuat kubah yang berdiri kokoh langsung ambruk.
4 santri lain yang sedang menyimak khataman Al-Quran kemudian melarikan diri. Sementara Yazid dan Purnama tak sempat melarikan diri hingga akhirnya tertimpa kubah masjid. Saat itu mereka refleks melindungi kepala dari runtuhan kubah. Ahmad menuturkan kedua korban mengalami patah tulang akibat kejadian itu. Meski demikian, ia mengaku takjub dengan selamatnya Yazid dan Purnama dari bencana tersebut. Pasalnya, salah satu di antara mereka sempat tertimbun selama berjam-jam. Menurut Ahmad, semua ini berkat perlindungan dari Allah SWT. Merangkak keluar tadi ya. Saking kagetnya, tapi ada salah satu ustadzah yang keluar, dia malah ketimpa. Karena panik ya, akhirnya ketimpa plafon itu. Sampai lehernya patah. Kang, ini kan udah 2 hari pasca gempa ya Kang ya. Pemulihannya kondisinya saat ini seperti apa sih Kang? Di pesantren ini kondisi saat ini apakah udah ada bantuan atau seperti apa dan kemana santri sekarang? Ya kalau bantuan alhamdulillah ada, cuman ya minim lah gitu. Tapi alhamdulillah kita sama teman-teman yang saya kenal dari pesantren untuk bantu di pesantren. Berarti bantuan dari pesantren sesama pesantren, jejaring pesantren ya? Dan ada juga dari kepolisian Polri. Jadi ketika tiap makan saya ke pesantren. Oh gitu. Tapi kalau bantuan makanan segala macam udah mencukupi ya? Udah lah. Kang, ini kalau dari listrik yang belum ada. Oh masih mati ya Kang sampai sekarang ya? Kang, ini masalah apa sih santrinya sekarang di mana ya Kang? Yang santrinya sebagian pada pulang, ada juga yang sebagian ngungsi di saudaranya, dan ada juga sebagian di sini. Oke, iya. Yang sebagian yang luka-luka dibawa pulang. Kang, ini harapannya apa sih? Ini kan bangunannya hampir rusak 80% ya.